Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik ke dalam proses belajar mengajar semester ini ya. Untuk pertemuan pertama dalam mata pelajaran matematika, kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kekongruenan, kemudian kekongruenan pertama, kemudian kesebangunan. Oke, kita ke peta konsepnya dulu secara menyeluruh. Nah, ini syarat kekongruenan. Nanti kita akan pelajari syarat kekongruenan. Kenapa bangun datar itu dikatakan kongruen? Kemudian secara mengkhusus kita akan belajar tentang kekongruenan segitiga. Apa saja syarat-syarat kekongruenan segitiga? Di sini ada 4 syaratnya. 1, 2, 3, 4. Kita akan mempelajari nanti di materi berikutnya. Kemudian dari sini tugas yang akan dicari nanti itu menghitung panjang sisi dan besar sudut dari segitiga sebangun dan kongruen. Kemudian kita juga akan mempelajari kesebangunan bangun datar. Kesebangunan segitiga, syarat kesebangunan segitiga itu ada 2. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, ini secara keseluruhan materinya dan kita akan membahas satu persatu. Oke, kalian bisa baca di sini ya nanti ya. Kalian bisa baca di sini untuk mendapatkan motivasi belajar matematika. Jadi jangan mau tidak bersemangat belajar matematika, tetap bersemangat. Kalau misalnya semangatnya mau dibangkitkan kembali, adik-adik bisa baca kisah tentang Thales. Oke, kita akan masuk ke kegiatan-kegiatannya dulu. Kita akan ke kegiatan 1. Nah, di sini kita ingin memahami tentang konsep kekongruenan bangun datar. Pertanyaannya itu adalah, bagaimana kamu dapat mengidentifikasi 2 bangun datar dikatakan kongruen dengan mengamati gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar di halaman 202 saja. Nanti adik-adik bisa mengamati dengan menggunakan analisisnya sendiri di halaman berikutnya ya. Oke, untuk kegiatan 1, gambar 4.1, sepasang mobil yang kongruen dan sepasang mobil yang tidak kongruen. Nah, kalian bisa perhatikan di gambar A ini. Ada 2 mobil yang kongruen. Katanya kongruen. Nah, kita perhatikan kenapa dia dikatakan kongruen. Kenapa kedua mobil ini dikatakan kongruen. Kita amati kedua mobilnya itu besarnya sama. Kemudian bentuknya juga sama, iya kan? Sedangkan mobil yang kedua, gambar mobil di bagian B adalah 2 gambar mobil yang tidak kongruen. Kenapa bisa begitu? Coba kita amati dari apa yang kita lihat ya. Ini dengan mobil ini, mobil yang berbeda. Yang ini mobil pickup, yang ini mobil bus. Kemudian kalau kita bandingkan ukuran mobil yang pertama dengan mobil yang kedua, itu ukurannya juga yang berbeda. Jadi bisa jadi itu yang menyebabkan kedua mobil ini tidak kongruen ya. Kemudian kita perhatikan gambar 4.2, sepasang kursi kongruen dan tidak kongruen. Perhatikan kursi yang pertama dulu, sepasang gambar kursi yang kongruen. Coba perhatikan kursinya. Walaupun coraknya berbeda, dia dikatakan 2 gambar kursi yang kongruen. Kenapa bisa demikian? Nah, perhatikan besarnya dulu, sama tidak? Sama ya. Kemudian bentuk kursinya sama tidak? Sama. Hanya saja yang berbeda adalah motifnya. Berarti motif itu tidak mempengaruhi kekongruenan. Sekarang kita ke gambar B. 2 gambar kursi yang tidak kongruen. Ini dikatakan 2 gambar kursi yang tidak kongruen. Apa yang menyebabkan dia tidak kongruen? Padahal kalau diperhatikan bentuknya sama. Hanya karena dia berbalik di arahnya saja yang berbeda. Ternyata coba kalau kita perhatikan, mungkin saja membuatnya tidak kongruen adalah kursi yang pertama lebih besar daripada kursi yang kedua, walaupun bentuknya sama. Oke, untuk kegiatan 1, Ibu hanya menjelaskan yang
gambar 4.1 dengan gambar 4.2 ya. Nanti adik-adik tinggal mengamati sendiri gambar 4.3 dengan 4.4. Coba diamati sendiri. Oke, Ibu lanjut di kegiatan 2, menemukan konsep dua bangun kongruen. Perhatikan beberapa pasang bangun berikut ini. Jadi kita sekarang mulai dari gambar A, ini dan ini, dua buah persegi panjang kongruen. Kenapa dia dikatakan dua buah persegi panjang kongruen? Sekarang kita amati dulu gambarnya. Nah, kalau ada garisnya dua di sisinya, itu artinya panjang sisi tersebut adalah sama. Jadi panjangnya sama. Nah, kalau garisnya sama, panjangnya sama ya. Kalau di sini ini dan ini, itu panjangnya sama. Yang garis satu dengan garis satu, bergaris satu itu juga panjangnya sama. Di gambar bagian A ini, meskipun bentuk atau posisi gambarnya berbeda, tetapi karena ukuran sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, maka dia dikatakan dua persegi panjang kongruen. Oke, kita masuk di gambar yang bagian B, dua persegi panjang kongruen. Ada dua persegi kongruen. Nah, ini semua garisnya satu ya, semua kompak semuanya. Di segitiga yang berwarna pink dengan segitiga berwarna kuning, itu masing-masing satu garis pada sisi-sisinya. Artinya sisi-sisinya itu sama panjang. Oke, makanya dikatakan dua persegi yang kongruen. Terus ada 3 bintang di bagian C, ada 3 bintang yang kongruen. Dapat kita lihat, walaupun warna-warnanya berbeda, tapi ukuran sama bentuknya sama, dia dikatakan kongruen. Begitu pula di gambar bagian D, 3 tabung kongruen. Meskipun posisi tabungnya berbeda-beda, tapi kalau misalnya kita bandingkan sisi-sisi yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian, itu dikatakan kongruen. Oke, sekarang kita masuk di gambar berikutnya, adalah contoh-contoh bangun yang tidak kongruen. Gambar A ada dua persegi panjang. Ini persegi panjang, ini juga persegi panjang. Tapi di situ tidak ada garis-garis yang menunjukkan kesamaan pada panjang sisi-sisinya ya. Tidak ada garis yang menunjukkan kesamaan pada panjang sisi-sisinya. Jadi bisa dikatakan panjang sisi-sisinya, ukuran bangun datarnya berbeda antara bangun datar yang pertama dengan bangun datar yang kedua. Kemudian kalau kita lihat, walaupun sama-sama berbentuk persegi panjang, tapi ukurannya berbeda, maka dikatakan dua persegi panjang tidak kongruen. Dua segi empat tidak kongruen. Kenapa ini segi empat tidak kongruen? Ini 4, ini dikatakan segi 4 karena seginya ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Walaupun di situ dikatakan bahwa sisi-sisinya antara segi 4 yang pertama dengan segi 4 yang kedua sama panjang, yaitu 3 cm. Ada juga gambar garis-garis yang menunjukkan antara kesamaan panjang sisi segi 4 yang pertama dengan segi 4 yang kedua. Tetapi kalau kita amati bentuknya itu berbeda. Ini lebih ke bentuk belah ketupat, sedangkan ini persegi. Dikatakan juga dua segi 4 yang tidak kongruen. Kalau yang gambar berikutnya di bagian C, 2 bintang tidak kongruen. Kenapa 2 bintang ini tidak kongruen? Nah, amati lagi gambarnya. Ternyata 2 bintang ini tidak sama besar. Begitu pula di D, ada 2 tabung tidak kongruen. Kenapa bisa demikian? Padahal sama-sama tabung. Ternyata karena ukurannya berbeda.